Ratusan tenaga honorer di sejumlah wilayah yang menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honorer ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Tanya yuk, nak ada jawaban dulu. Bukan nak ada jawaban. Dan kecean beko jangan sampai uni-uni. Tanya yuk dengan anak kuat. Kericuan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuan terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru kategori 2 dan guru prioritas terlibat adu mulut dengan seorang ASN saat hendak menyampaikan jawaban usai digelarnya dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meski sempat ricuh, aksi para guru honorer di DPRD Solok Selatan tetap berlangsung hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus mengawal perjuangan sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan tenaga honorer Pemkot Metro Lampung berunjuk rasa di depan kantor wali kota. Selain tak terima dirumahkan, mereka juga menuntut segera diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu. Aksi membakar ban mewarnai unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer Kota Metro Provinsi Lampung. Unjuk rasa digelar dipicu terbitnya keputusan wali kota yang memberhentikan 540 orang tenaga honorer. Massa menuntut Pemkot Metro untuk segera membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Selain itu, massa juga meminta secepatnya mengusulkan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kita ada 8 tuntutan untuk khususnya kesejahteraan THL yang sesuai dari 13 prioritas wali kota. Di poin ketiga itu ada kesejahteraan THL dan juga ASN. Tapi honorer mana yang disediakan oleh wali kota? Karena ada 91 pemberhentian THL di tahun 2025. Selama 3 jam berorasi di depan kantor wali kota, massa akhirnya diterima masuk untuk melakukan audiensi. Pemerintah Kota Metro berjanji kepada massa aksi akan memperkerjakan kembali para tenaga honorer yang dirumahkan. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kompleks parlemen terus dijaga prajurit TNI. Penjagaan dilakukan hingga kondisi dinilai kondusif. Rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus lalu membuat pengamanan di DPR RI diperketat. Prajurit TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan penjagaan penting lantaran gedung DPR RI adalah simbol kedaulatan negara. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Selain DPR RI, TNI juga menjaga gedung-gedung pemerintah yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Penjagaan akan dilakukan hingga kondisi dinilai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pengemudi ojek online hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa. Aparat melakukan pengamanan di sejumlah lokasi. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis sekitar Monas. Total personel yang dikerahkan sekitar 6.118 personel. Pengamanan dilakukan atas rencana aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojek online. Rencananya, aksi unjuk rasa akan digelar di kawasan Patung Kuda berlanjut ke gedung DPR RI. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan pada aksi unjuk rasa hari ini. Setidaknya ada 7 tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojek online dalam aksinya hari ini, yaitu menuntut dimasukkannya RUU Transportasi Online ke Proklinas 2025, menetapkan potongan aplikator maksimal 10%, menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan, mengaudit potongan aplikator sebesar 5% yang sudah berlaku, menghapus sistem yang dianggap merugikan pengemudi ojek online, kemudian mencopot Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi aksi unjuk rasa 28 Agustus 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat siang Wenda, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masa ojek ini sudah mulai berkumpul? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Mengenai informasi akan adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada hari ini. Hingga siang hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran dari masa aksi pengunjuk rasa. Dan memang sejak pagi hari tadi sejumlah pengamanan ini sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kembali kami informasikan bahwa dari masa aksinya sendiri hingga siang hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari para massa aksi. Dan perlu kami informasikan bahwa aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh para pengemudi ojek online pada hari ini adalah dalam rangka Hari Perhubungan Nasional, dan memang ada beberapa tuntutan dari para pengemudi ojek online, mulai dari memasukkan RUU Transportasi Online hingga ke mencopot Menteri Perhubungan yang sekarang yakni Budi Purwagandi, hingga mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang lalu. Dan memang kami informasikan belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran massa, namun memang petugas kepolisian sejak pagi hari tadi terus berjaga, dan untuk akses lalu lintas pun saat ini masih terpantau lancar dan tidak ada penutupan jalan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima pun untuk akses lalu lintas ini akan diberlakukan situasional. Jika nantinya masa aksi ini ramai maka akan dilakukan penutupan jalan, namun karena hingga saat ini masa aksi pun memang masih belum terlihat, sehingga akses lalu lintas pun masih berjalan normal di sekitar Jalan Medan Merdeka ini. Dan berdasarkan informasi semula yang kami terima, ini masa aksi akan hadir ataupun melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, lalu nantinya akan bergeser ke DPR sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang nanti. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, motif pembunuhan kacap Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku hendak mencuri dana rekening nganggur alias dorman. Dan dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum TNI. Tersangka ditetapkan dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 tersangka diantaranya merupakan oknum anggota TNI, Serda N dan Kopda FH, yang berperan menculik korban dengan imbalan 100 juta rupiah. Motif pembunuhan dilatar belakangi rencana pencurian dana dari rekening nganggur alias dorman ke rekening yang disiapkan para pelaku. 17 tersangka terbagi 4 tim atau 4 klaster yang memiliki peran masing-masing.
Awalnya, otak penculikan tersangka C alias Ken mengajak Dwi Hartono yang merupakan motivator pendidikan memilih acak kepala cabang dari kartu nama untuk diajak bekerja sama. Namun, korban Ilham menolak hingga dibunuh. Pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Polisi masih memburu satu tersangka lain, yakni EG, yang kini ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman Pasar Swalayan di Pasar Bu, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akibat luka di leher dan dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyono mengungkap 2 oknum TNI, Kopda FH dan Serka-N diberikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk menculik kepala cabang Bank BUMN. 5 juta telah diberikan di awal dan 95 juta sisanya untuk operasional tim penculik kacap bank. Tanggal 20 Agustus, Serka-N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka-N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW. Pemirsa, viral di media sosial, sekelompok pemuda menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Mereka kesal lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menghentikan sejumlah truk tronton yang melintas di luar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Menggunakan pentungan, para pemuda setempat ini juga menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang istirahat di warung. Aksi para pemuda ini merupakan keresahan warga setempat lantaran telah lama truk tronton bermuatan barang tambang dibiarkan melintas di siang hari. Hal ini tak sesuai dengan aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya sering terjadi kemacetan di kawasan ini. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang itu utara, dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Sub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki, gitu aja Pak. Nah, terus itu ada berapa orang yang menyerang? Kurang lebih ada 10-an Pak. Dari mana itu? Dari Tangerang Pak. Desa Cirarama, Karang Taruna itu. Dengan alasan tadi apa? Dengan alasan karena ada mobil truk yang bermuatan keluar sebelum batas jam dan ketentuan yang sudah dilakukan. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Parung Panjang meminta truk tronton yang melintas di luar jam operasional untuk putar balik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Ratusan pencari kerja menyerbu Jakarta Job Fest 2025 yang digelar di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 47 perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan. Ratusan pencari kerja mengantri untuk masuk ke Jakarta Job Fest yang digelar oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 47 tenan perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan hingga fintech atau teknologi keuangan. Pencari kerja rata-rata berasal dari Jabodetabek. Salah satu pelamar yang datang ke Jakarta Job Fest ini mengaku memiliki kendala saat melamar karena batasan usia maksimal 40 tahun. Jadi sekarang saya 44 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi. Yang dari sini Job Fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Jakarta Job Fest ini dilaksanakan secara hybrid, yakni di Gor Cengkareng dan secara online selama 1 minggu, mulai dari tanggal 11 September hingga hari ini 17 September. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah susahnya mencari kerja, rakyat kian terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang meroket. Harga cabai rawit bahkan mencapai Rp90.000 per kilogram, sedangkan harga ayam potong rata-rata naik hingga Rp42.000 per kilogram. Harga cabai di Kabupaten Lebak, Banten meroket. Kenaikan harga merata pada semua jenis cabai. Di Pasar Rangkas Bitung, cabai rawit yang semula Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai membuat para pembeli menjerit karena harga bahan pokok tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Cabai merahnya naik. Terus yang naik apa lagi? Cabai orange naik ke cabai. Oh gitu. Sangat-sangat keberatan. Oh gitu ya. Namanya resiko ibu rumah tangga kan ya. Oh, gitu. Pengeluaran jadi tambah naik gitu. Oh, gitu ya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung selama 2 pekan terakhir. Harga cabai merah keriting sudah menembus Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara harga cabai Tanjung naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga ayam potong mengalami kenaikan Rp37 menjadi Rp42.000. Sejumlah harga bahan pokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai merah keriting di Pasar Penyambungan kini sudah menembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam potong juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini semakin memberatkan warga di kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan
kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya menteri. Kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Menurut Kepala Bappesus Aris Marsudianto, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar Presiden Prabowo Subianto kembali melantik menteri ini kembali mencuat. Kursi Menko Polkam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi. Info yang beredar hari ini, Presiden Prabowo akan kembali melantik sejumlah menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto, kursi Menko Polkam dan Menpora yang akan diisi orang yang berkompeten. Jamari Caniago masuk di list reshuffle besok, Pak, itu? Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya. Hak prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya, Pak. Apa?
Tentang reshuffle, ya jangan tanya saya. Tapi besok ada undangan jam 2 Pak di sini pelantikan. Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Menceknek aja itu ya. Diskusinya ngobrol udah sejauh mana Pak? Menko Polkam sama Menpora Bapak ikut? Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya, itu hak prerogatif. Tadi ada Pak ya? Tadi ada berarti? Berarti ada. Enggak ada tadi. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya, energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Ya tergantung kebutuhan kan, dan Pak Presiden kan untuk mendapatkan calon yang tepat putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya kita tunggu aja, as soon as possible. Masih banyak Pak calonnya Pak di pertimbangan ini Pak. Profesional Pak? Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang yang kompeten lah. Oke. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Yasmin, ini apakah sudah ada informasi mengenai rencana reshuffle kedua hari ini? Ya, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari pihak istana terkait dengan jadwal pelantikan untuk 2 posisi menteri yang hingga saat ini masih kosong pasca direshuffle oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 8 September lalu. Ini masih ada 2 menteri kosong, yakni Menpora dan juga Menko Polhukam. Kalau tadi sempat diinformasikan dalam tayangan sebelumnya, Kepala Bapitsus Aris Marsudianto ini menyatakan bahwa terkait dengan pemilihan Menpora maupun Menko Polhukam ini merupakan hak prerogatif Presiden. Beliau juga menyampaikan intinya adalah Bapak Presiden ini nantinya akan memilih putra-putri terbaik bangsa untuk diberikan amanah menjabat sebagai Menko Polhukam ataupun Menpora. Untuk nama-nama yang saat ini santer diperbincangkan yang akan menjadi kandidat kuat sebagai calon Menko Polhukam, ini ada beberapa nama, diantaranya adalah Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, ini merupakan mantan Letnan Jenderal TNI AD yang akan digadang-gadang mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan. Kemudian juga hingga saat ini seperti kita ketahui bersama, untuk Menko Polhukam masih dipegang secara ad interim oleh Menhan Syafri Samsudin. Kemudian nama lain yang mencuat saat ini adalah Mahfud MD yang merupakan mantan Menko Polhukam dan juga cawapres dalam Pilpres 2024 lalu. Kemudian untuk nama-nama yang santer mencuat sebagai kandidat kuat menjadi Menpora untuk menggantikan Dito Aryo Tejo, ini yang pertama ada Putih Komarudin yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar. Kemudian juga ada Raffi Ahmad selaku utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ada pula nama Taufik Hidayat yang merupakan Wamenpora, dan juga yang saat ini santer terdengar adalah nama Erick Thohir selaku Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan ataupun tanda-tanda akan diadakannya pelantikan yang memang digadang-gadang akan berlangsung secepatnya untuk mengisi kedua posisi menteri tersebut. Fazila. Akan tunggu bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk figur untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Sejumlah nama dinilai netizen potensial mengisi kursi tersebut, dan berikut ialah daftarnya. Pertama, Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024. Yang kedua ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Kabinet Merah Putih. Ketiga, Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih. Keempat, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam 2024. Kelima, Gatot Nurmantio, Panglima TNI periode 2015 hingga 2017. Keenam, Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021 hingga 2022. Dan yang ketujuh, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Selain Menko Polhukam, kursi Menpora juga dikabarkan akan terisi. Nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir digadang menjadi calon kuat pengganti Dito Aryo Tejo.
Serius? Nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir diisukan menjadi calon kuat pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Isu mencuat di tengah kabar rencana pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan hari ini. Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo belum mengumumkan secara resmi terkait kabar ini. Selain Erick Thohir, sejumlah nama lain juga dikabarkan menjadi kandidat kuat calon Menpora, mulai dari Taufik Hidayat hingga Raffi Ahmad. Abang-abang izin. Sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu Raffi juga merupakan pemilik klub olahraga. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar yaitu Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Yang terakhir ada nama Rob Clinton Cardinal. Suami dari Chelsea Islan ini adalah pendiri dari klub e-sports ternama Onyx Esports. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan selanjutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk mengisi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Syafri Samsudin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan Hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo bantah Gibran lulusan sekolahnya. Ia bahkan bersedia beri kesaksian di pengadilan jika diperlukan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah Wakil Presiden yang juga anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar? Masih ada kaitannya sama ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Roy Suryo tunjukkan bukti jika ijazah S2 Wapres Gibran Rakabuming Raka di University Technology of Sydney setara dengan ijazah SMK di Indonesia. Roy juga menyebut status pendidikan S2 Gibran bohong. Sementara Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu mengatakan bukti yang ditunjukkan Roy sama sekali tidak jelas. Berikut potongan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Ini aja. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya disetarakan setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Ini semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah ini pun surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS
Itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya insert. Insert itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-singungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Karena ini insert kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ini saya bikin supaya jelas ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata disetarakan dengan hanya sekolah SMK. Menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus nggak? Ya, kan mana 2 tahun memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan kalau dia ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Mana ijazahnya kan? Betul. Itu kan sudah ada. Mana ijazahnya? Ini ijazahnya nggak ada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah injak pedal rem, wanita pengemudi mobil menabrak seorang satpam hingga terpental di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pengemudi juga menghantam tiang listrik. Aduh, kenapa Pak? Bantuin Pak. Mobilnya kenapa Pak? Iya, kok bisa mendadak?
Inilah detik-detik pengendara mobil sedan warna hitam yang dikendarai oleh seorang wanita menabrak satpam di sekolah Unkrida, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan membuat satpam terpental. Bahkan pengemudi juga menabrak tiang hingga mobilnya ringsek. Kanit Lantas Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim mengatakan peristiwa terjadi saat pengemudi hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Pengemudi menabrak korban yang sedang mengarahkan parkir. Diduga pengemudi yang bermaksud injak pedal rem malah menginjak pedal gas. 37 waktu itu jemput anaknya mau pulang, dia nginjak rem tapi salah nginjak gas. Akhirnya lompat dirempet satpam atas nama inisial R. Satpam berinisial RB terluka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus tidak berlanjut ke ranah hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Mojokerto, lolos dari pengawasan orang tua, balita lari ke jalan raya hingga menyebabkan 4 kendaraan terlibat tabrakan beruntun. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi tewas dianiaya kekasihnya di kamar kos di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang berusia 7 tahun lebih muda cemburu mengetahui korban jalan dengan pria lain. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini menyisakan luka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya. Dan harapan pihak terkait bisa membantu kami lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sakit hati diejek pengangguran, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya mertuanya. Korban dipukul dengan pompa angin hingga tidak sadarkan diri.
Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudara Asifah. Untuk kronologi kejadian, pada saat Asifah berada di rumah tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Bangil. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Mengaku bisa menggandakan uang, seorang tukang pijat ditangkap polisi di apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Uang dalam koper yang dijanjikan pada para korban ternyata berisi bantal hingga merugi ratusan juta rupiah. Seorang dukun palsu menjalankan praktik penipuan dengan modus bisa melipat gandakan uang. Aksi terbongkar lantaran uang yang dijanjikan di dalam koper kepada korbannya hanya berisi bantal. Korban tidak terima karena merugi hingga 600 juta rupiah. Melaporkan Romo alias H ke Polres Metro Jakarta Selatan, unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan bergerak cepat menggerebek pelaku di apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dari lokasi, polisi menemukan uang palsu pecahan 100.000 dan dolar Amerika yang digunakan sebagai daya tarik para korbannya. Uang palsu didapat pelaku dari pria berinisial WN di Kerawang, Jawa Barat. Sebelum melakukan ritual, pelaku meminta mahar mulai dari 3 hingga 20 juta rupiah yang nantinya akan digunakan untuk menggandakan uang. Untuk meyakinkan korban bahwa tersangka H alias Romo ini dia sebagai dukun, yaitu ada seperti dupa, beras, dan lain sebagainya. Dan juga di sini korban menyiapkan koper yang mana nanti dijanjikan oleh tersangka ini bahwa koper tersebut akan berisikan uang sekitar 2-3 hari ke depan. Namun setelah koper tersebut dibuka oleh para korban, ternyata isinya hanya bantal. Ada 6 korban penipuan sejak tahun 2023. Akibat perbuatan kedua pelaku dijerat dengan pasal uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ratusan santri di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makanan atau minuman di pondok pesantren. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, puluhan siswa SMA dan 4 siswa SD mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Sebanyak 146 santri pondok pesantren Al-Madinah di Desa Pinggit Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah keracunan. Awalnya 19 santri dibawa ke puskesmas Rakit 1 dengan keluhan mual, muntah, dan diare. Sehari setelahnya jumlah pasien melonjak tajam hingga puluhan santri dibawa ke puskesmas dengan gejala serupa. Seluruh korban langsung mendapat penanganan medis, mulai dari pemeriksaan intensif hingga pemberian cairan infus. Tercatat 34 santri harus dirawat inap dan 3 santri dirujuk ke RSUD Banjarnegara.
Sementara 112 santri lainnya menjalani rawat jalan di berbagai klinik. Tim Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi dengan mengambil sampel air minum dan makanan untuk dicek di laboratorium. Dan pengecekan sampel yang ada di kantin, kemudian yang di dapur juga untuk antisipasi. Karena kalau di dapur sih kemungkinan enggak, karena kan santri makannya sama 400 santri. Tapi kalau jajan kan memang tidak bisa diantisipasi karena jajannya kan beli sendiri soalnya. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa SD dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit lantaran keracunan, usai mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Puluhan siswa langsung mendapatkan penanganan medis untuk memulihkan kondisi mereka yang mengalami pusing, sakit perut, dan muntah-muntah. Tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang makan, terlanjur makan. Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Dari data Dinas Kesehatan Bau-Bau, sebanyak 33 siswa dan 4 siswa SD Hidayatullah mengalami keracunan MBG. Dinas Kesehatan akan menyelidiki dengan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Andi Eba, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteITA 2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta berdampak pada PHK sejumlah karyawannya. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta berdampak pada PHK sejumlah karyawannya. Sementara pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta.
Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Pak, gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah viral, Wali Kota Prabu Muli Arlan muncul ke publik dan meminta maaf. Lewat unggahan di media sosial, Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 karena telah melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan, membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan berita pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoaks. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Pernyataan yang sama juga disampaikan PLT Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, Adarmadi. Ia mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak terkait dengan perkara anak wali kota. Tidak, ya. Jadi artinya mutasi itu adalah salah satu arahan pimpinan agar kegiatan di SMP 1 lebih cepat lagi, lebih responsif lagi dalam terutama melayani masyarakat. Sementara itu, Ajudan Presiden Prabowo Rizky Irmansyah turut bersuara terkait kasus ini. Dalam akun media sosialnya, Rizky menyatakan kasus antara wali kota dan kepala sekolah telah selesai. Sebelumnya, viral di media sosial, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot setelah menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi. Kali ini 2 balita kakak beradik di Bengkulu dirawat intensif pasca ditemukan cacing gelang di tubuhnya. Bahkan kondisi sang adik belum sadarkan diri.
Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing, itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak konki kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Iya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacingnya? Ya keluar cacing, dia sempit. Oh, nampaknya sesak napas. Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah, sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kondisi rumah yang dihuni oleh balita kakak beradik penderita cacingan akut di Bengkulu sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Pemkab Seluma janji merenovasi rumah balita tersebut. Rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu memprihatinkan. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah. Dinding terbuat dari papan, jangankan kursi yang nyaman, tempat tidur yang memadai tidak ada di sini. Tidak ada saluran pembuangan limbah, sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diperkirakan menjadi penyebab utama balita berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun menderita cacingan. Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu berjanji akan segera merenovasi rumah balita tersebut. Allah dari Basnas, dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya, tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Hingga kini 2 balita yang menderita cacingan akut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Guna mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat, Kementerian UMKM jalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan soal perlindungan pekerja. Sinergi ini diharapkan dapat didukung dengan terbitnya regulasi yang kuat sehingga tidak ada satupun pekerja yang tertinggal. Guna mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor yang menjadi penggerak ekonomi nasional, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor tersebut. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya negara hadir untuk memastikan para pengusaha UMKM memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena apa? Karena kita tahu
UMKM kita adalah para pemilik masa depan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Sehingga kita akan terus bersungguh-sungguh berkolaborasi baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan solusi-solusi yang diharapkan oleh UMKM kita. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Iriawan Buntoro menyambut baik langkah strategis Kementerian UMKM dan berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial di sektor UMKM. Kami tentunya mendukung, BPJS mendukung salah satu tagline-nya adalah bagaimana UMKM bisa naik kelas dengan cara meningkatkan produktivitas. Dan salah satu produktivitas yang terkait dengan BPJS Pajak adalah bagaimana BPJS dengan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi seluruh ekosistem di UMKM ini untuk dapat bekerja keras dan juga bebas cemas. Pasalnya hingga saat ini baru 17,5 juta pekerja atau sekitar 27% dari seluruh pekerja di ekosistem UMKM yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi ini nantinya dapat didukung dengan diterbitkannya regulasi yang kuat sehingga tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, perseroan mendapat persetujuan pemegang saham independen untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement maksimal 10% dari total saham. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, para pemegang saham independen PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menyetujui rencana perseroan untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Perseroan berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,07 miliar saham baru atau setara dengan 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana hasil private placement nantinya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dan menjadi cadangan modal kerja. Penerbitan saham baru melalui PMTH MEDD tersebut dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap dengan harga dan persyaratan yang akan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Digital Entertainment Tbk juga resmi menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyepakati pengangkatan Angela Tanusudibyo sebagai Direktur Utama MSIN. Tim Liputan iNews melaporkan.